Berarti lebih banyak customer kali ya, sampai driver ya. Lah sekarang driver kan lu tiap setahun masa lu nggak ganti atribut? Iya iya benar. Ya kan? Aplikasi nyala 24 jam. 24 jam. Sama aja kayak YouTube. Iya iya. Ya kan? Kayak Facebook, Twitter. Benar. Iya, yang pertama sih lu pelajarin dulu deh tuh. Aplikator mana yang lu pengen masukin. Iya. Gitu kan ya, yang pengen daftar. Benar. Nah, lu tinggal lihat lu pelajarin mana yang lebih nyaman buat lo tuh aplikator. Iya. Gitu kan. Nggak harus satu aplikator aja kan, Iya. sekarang banyak aplikator, banyak banget kan. Iya. Komentar buat aplikator khususnya ini nih ya. Iya. Iya. Pertama, kenapa sih harus ujung-ujungnya duit? Iya. Gitu lo bener ya, Grab. Iya. Itu mohon maaf. Gitu. Sebenarnya banyak komplainan dari driver, cuman nggak sampai gitu ya. Bener. Mereka juga nggak tahu kemana harus mengadu keluhannya gitu kan. gitu. Nah ini salah satunya kayak cerita gue tadi Iya, itu. benar. Padahal halo guys, kembali lagi bersama gue Main Studio Channel. Hari ini sementara gue nggak ngevlog dulu ya. Gue pengen wawancara ini podcast lah sama temen lama gue yang udah lama banget gak ketemu ya. Ya udah lama banget ya, gue gak tau kapan. Gila, gue gemuk banget di puasa ya, bukannya kurus gemuk. Pokoknya ikutin terus kemana gue berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, oke? Gue posisi ada di Jatinegara ya, tepatnya di SMA Yakto, SMP Negeri 14 lah ya, SMA Yakto. Pengen ketemu temen gue nih, teman lama. Assalamualaikum. Salam. Wes. Mantap. Apa kabar bro? Kanan kiri. Jadi hari ini kita libur dulu, nge-vlog ya guys. Gue pengen podcast sama teman dulu nih, udah lama. Mungkin kalian nih yang udah mantau udah cukup lama di YouTube gua pasti tahu orang ini siapa. Bang Naim ya. Bang, apa kabar bang? Baik. Alhamdulillah. Puasa gimana nih? Alhamdulillah kalau puasa sih jalan. Jalan. Puasanya ya. Puasa jalan. Iya, Jakarta. Oke, siap. Oke guys, balik lagi bersama gue Main Studio Channel. Oke. Jadi gini, kok gue manggilnya Menir ya. Nama aslinya Bang Naim. Bang, aneh denger nih, katanya ente kemarin kan masuk molis nih, maksudnya ikutan molis nih. Kenapa itu? Dari awal terus sampai akhir ente cerita tuh. Ini dulu deh, apa? Ini Bang Kelly katanya kepengen kita podcast ya, gini ya. Iya, benar. Ini jawaban katanya Bang Kelly. Iya. Jawaban buat Bang Kelly. Iya. Dia si kumis tipis. Bang Kelly. Iya. Gimana tuh? Gue dari reguler ke molis. Awalnya karena motor gue yang itu gue jual. Gue lagi ada, biasa lah ya namanya orang hidup kan. Gue jual, gue punya kebutuhan yang lain. Akhirnya daripada gue nggak narik, coba gue berlari ke molis. Gimana sih proses molis? Kan gue tanya-tanya dulu kan temen gue. Masih yoga kan, kan yoga. Gue tanya-tanya dulu molis gimana. Oh mudah, oke. Gue coba tuh, gue dikasih nomor WA-nya salesnya, sales molis. Akhirnya gue suruh datang ke GDC Cakung. Datang GDC Cakung. Prosesnya 4 jam, gila. Lama banget ya? Mesti cepet leh. 4 jam merubah akun dari reguler ke molis. Ya. Oh iya. 4 jam lu terima unit. Cepet. Ya, cepet. 4 jam. 4 jam prosesnya. Yang ngikutin itu juga kan. Kita diarahin terus masuk ke ruangan. Apa awalnya enak dulu, terus akhirnya menderita kali ya?
Bisa jadi gitu-gitu ya? Kan gua belum cerita terakhir. Oh iya benar. Oke. Ini penasaran nih guys. Siap. Wih, 4 jam, keren kan? 4 jam. Udah, gue ikutin tuh prosesnya kan. Dari mulai daftar, data kita keluarin gitu kan ya. Terus habis itu kita diarahin ke ruangan untuk di briefing, dikasih tahu tuh semuanya kan. Gimana caranya molis, penukaran baterai, apa segala macam kita ngek. Sampai hasil temu 4 jam gue bawa unit. Siap. Gue bawa unit. Karena gue bawa motor mertua gue nggak bisa dong bawa motor tuh molis. Iya, benar. Akhirnya motor mertua gue bawa pulang dulu. Gitu, tuh molis biarin dulu. Besoknya baru gue ambil. Gue bawa deh tuh anak gue tuh yang laki. Biar bawa tuh molis. Udah tuh, mulai start gue narik tuh. Gitu kan. Lah hari keberapa kan gue nelfon dulu lah. Ya kan? Sampai berapa kali gue belum seminggu, 2 kali dicetut tuh gila ya. Gue pakai molis dalam waktu seminggu gue 2 kali dicetut sama dia nih. Gila kan? Itu permasalahan baterai ya, habis apa gimana ya? Gue lupa. Baterai ya? Baterai, iya. Kan baterai dapat 2. Malam gue cas tuh. Gue cas tuh. Udah 2 penuh tuh dua-duanya. Iya. Lo tau sendiri kan gue kalau akun gue kan ngalong mana aja yang jadi kan ya. Aku dong mitur kemana aja deh tuh. 1 habis nih. Satu habis, gue pakainya VR. Jadi kalau untuk ada tukaran yang gitu ya motornya. Iya, hijau tuh. Nah kalau mau nuker, seenggaknya gue ke PLN. Oh PLN ya? PLN. Itu apanya tuh? Cas apa? Tuker. Oh tuker. Ya. Tapi kita harus punya Oppo. Kok jadi bisa dia? Satu baterai harganya 8.000. 8.000. Gua nggak ngerti pokoknya terus. Sewanya gocap. Sewa molis sehari. Iya, molis gocap. Nah, kalau kita habis baterai tuker di PLN, ya kita harus ada Oppo deh tuh buat tuker. Oh iya, gua paham. 8.000 kita bayar 8.000. Kalau udah bayar 8.000 baru tuh lemari kebuka. Tuker itu kan. Siap. Nggak dapet gue. Ya. Di PLN. Tadinya gue nyari di mana ya? Raden Inten. Dekat rumah gue tuh. Kosong. Wih gila semuanya kosong. Ya gila kagak kebagian gue kosong. Udah gue bawa lagi tuh satu. Gue sambil jalan sambil bawa paket. Sambil gue yang satu gue jalan dulu deh sambil nuker lagi. Nggak ketemu sampai gue ke Jatinegara nih. Nih sini nih. PLN ya. Dekat rumah sakit primer guys. Sebelah primer. Kehabisan juga gue. Wah gila. Dan pada akhirnya sama gue kan. Gue lagi bawa paket gue stres kan. Akhirnya gue jadi nggak fokus narik. Fokus gue apa? Baterai. Gila, baterai kalau udah satu udah habis kita nggak bisa ketuker. Gue bingung nih. Apa karena gue baru, gue nggak tahu gitu kan ya. Kurang paham gitu kali ya. Iya. Apa kalau nggak kita ke shelter, satu dikasih shelter, sedangkan gue kan nggak punya shelter. Iya. Gue kan SF istilahnya gitu kan ya. SF itu artinya single factory guys. Dia udah keluar dari komunitas. Iya. Akhirnya ya gimana nyusahin dulu akhirnya kan ya. Gak apa-apa itu mah gak apa-apa. Sekali itu kan ya. Dan nuker lagi kan ke Cempaka Putih kan yang gede tuh PLN ya. Masih nggak dapet juga kan Le. Kan gila kan. Parah. Jadi sebenarnya nggak seimbang antara penyediaan baterai sama unitnya itu kendaraannya itu sendiri nggak seimbang. Lebih banyak si pemakai kendaraannya itu Le. Timbang tempat-tempat kayak PLN kan terbatas. Satu lemari PLN itu paling isinya 4 atau nggak isinya 6. Tapi setuju gak sih menurut lu, menurut ente ini harus diperbanyak lah kalau kayak semacam model-model ngeces gitu loh. Di satu itu ya harusnya ya minimal PLN harus punya dua lemari. Dua lemari kan kalau satunya isinya 6 berarti kan bisa 12. Iya. Gitu kan. Sedangkan kan molis marah, lagi rame. Sekarang kalau 6 orang aja datang ke PLN itu udah habis. Yang ketujuh nggak mungkin dapet kan. Karena kapasitas CSR-nya juga kan terbatas. Nah, ini kan lama. Iya. Juga kan lama. Setuju sih gua benar-benar. Jadi nggak seimbang. Oke. Setelah itu kan itu kelar jebret. Nah, dengar nih guys. Jadi Babe Naim ini kembali lagi nih. Udah nggak molis lagi. Nah, mau tahu ceritanya, Nir?
Dengerin ya nih guys. Jadi kalian nih, ini sebenarnya buat edukasi aja buat kalian yang merasa driver Grab. Ini Bang Aim ini untuk memberikan edukasi yang penting buat kalian. Kalau lo belum siap-siap banget, iya. Oke, nih edukasinya. Ini. Udah berjalan terakhir, gue nyerah. Nyerah itu karena gue dari Bintaro, gue paket. Ya terakhirnya gue ngelepon lo. Iya kan. Gue ada kebun jeruk, setut kan tuh dari kebun jeruk. Gila, gue dari Bintaro tuh sisa 40%. Yang satu gue nggak dapet tukeran. Gue bingung. Abjit, gue bilang. Gue di Bintaro deh. Gue diarahin ke kebun jeruk. Gue ke kebun jeruk kagak dapet juga tuh baterai. Akhirnya gue telepon lo kan, ngiringin gue dulu nih. Kalau udah mati baru setut gitu kan ya. Wah, itu terakhir gue tuh. Akhirnya gue nyerah. Akhirnya proses nyerahnya gue nunggak 4 hari. Nggak bayar lah ya. Nggak bayar, gue nggak bayar. 4 hari, 200 dong. 200.000. Udah akhirnya gue nunggu tuh, gue cari duit terus sekian lama, beberapa minggu, baru gue mulangin. Gue juga koordinasi sama pihak Grab juga kan. Aplikator ya. Nah gue diarahin daripada bapak di rumah aja itu motor, sayang kan Pak, uang sewa berjalan terus. Bener. Akhirnya gue pulangin, gue pakai desa Cakung. Udah gue sendiri gue pulangin. Udah gue serahin semuanya, udah selesai, udah gue balik, tinggal proses gue ngebalikin akun nih, dari Molis ke reguler lagi biasa gitu. Iya. Akhirnya kan gue nunggu tunggakan dulu, gue punya duit. Akhirnya gue punya duit, gue datang ke GDC. Gue bayar di Cakung ya? Iya, Cakung. Karena di situ kan Molis. Akhirnya gue datang ke Cakung, gue bawa duit, gue bawa semua proses. Alhamdulillah gue juga dapat motor yang baru, gitu kan ya. Itu buat pergantian data semua. Udah, gue datang ke sono, proses itu lah. Gue udah bayar segala macem. Kok setelah gue mau perubahan data, mau ganti akun dari Molis ke reguler, gue diarahin ke Cibubur tuh, Jalan Raya Bogor tuh. Ribet aja ya. Dari lampu merah Cibubur tuh. Tepatnya sih Jalan Jambore ya? Bukan. Lewat ya? Bukan. Jalan Raya Bogor. Oh, Jalan Bogor ya. Jadi lampu merah Cibubur. Di sekitar 500 meter ada sebelah kanan kawasan Delta Marina. Itu PT ya. PT Delta Marina ya. Dalam. Gue bingung kok gue diarahinnya ke situ ya. Kenapa nih diarahin? Gue jadi mikir kenapa gue diarahin ke situ. Gue diarahin ke situ. Gue proses, inget banget gue proses. Gue ganti mau perubahan data semua hari Kamis. Dibilangin gue diarahin ke situ. Gue cuma datang ke sono. Jumat gue datang ke sono. Nggak taunya rata-rata yang datang itu semua pakai undangan. Buat WA. Berarti online lah ya. Iya, ada yang pakai undangan, ada yang enggak. Kalau gue kan namanya gue di GDC Cakung, gue nggak dibilangin tunggu undangan dari lewat WA. Gue nggak dibilangin. Dari Jumat gue datang pagi itu. Gue datang pagi, gue udah ngantri. Semuanya pakai undangan. Kok gue doang nih kagak nih? Akhirnya gue nanya dong sama admin. Gue nanya dulu, Pak, ini saya nggak ada undangan, bisa apa enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak Pak. Aduh, ini jadi gambling kan? Ada yang pakai undangan bisa, ada yang nggak pakai undangan juga bisa. Bisa begitu ya? Enggak, yang pasti aja. Bisa apa enggak? Iya benar. Yang pasti aja benar. Kalau yang pasti katanya tunggu aja Pak, tunggu antriannya. Wah ini gelap nih, gue nih. Gue udah ada puyeng. Oke lah, gue ikutin aturan mainnya dulu deh. Begitu adminnya marah-marah sama driver baru, banyak ternyata driver baru di situ. Wih, ada yang mau foto nggak boleh gitu kan, nggak boleh posting gitu kan. Dimaki-maki, itu bacotnya itu admin itu yang di kawasan Delta. Seharusnya jaga etika juga. Nggak boleh ngebacot seenaknya aja. Dia kan mitra, calon mitra. Dia kan calon mitra. Pakai omongannya kasar. Kalau bapak nggak bisa dibilangin, saya lebih bisa nggak dibilangin. Kalau bapak kasar, saya bisa lebih kasar. Kok ngomongnya bukan ngasih arahan yang baik. Kalaupun memang dia punya kesalahan, nggak boleh diposting. Gitu kan ya. Enak lah ngomongnya. Harusnya panggil, tarik aja.
bawa ke kantor, itu kan ya, bawa ke kantor, arahin. Sorry gue potong, berarti ada yang dimaki-maki begitu? Buset, depan umum le, disuruh keluar gitu orang. Jadi bapak pulang. Jadi ini buat admin nih yang nonton YouTube gue, mungkin ada ya atau nonton atau enggak, nah itu bodo amat dah. Nih tolong deh, nih kita tuh sama-sama kerja bro, sama-sama mitra, janganlah begitu, bener gak nih? Lah, jangan calon mitra lo gitu. Itu aset kan buat Grab. Iya kan? Sayang le, kalau dia punya sakit hati di luar dia bisa marah, gimana? Namanya manusia kita nggak tahu. Lah iya. Sifatnya kan. Gue balikin lagi tuh. Ini terima kasih Opung. Iya. Sampai gue agak sedikit nyeletuk, bang biasa aja bang. Iya. Gak usah pakai otot. Iya. Kan masih bisa diarahin. Benar. Gitu. Kenapa dia diusir? Sekarang gue balikin lagi tuh orang asli karyawan Grab apa bukan? Dia nggak pakai seragam. Kaos doang. Pakai kaos. Oh, itu semuanya pakai kaos. Ngeri sedap gitu. Nah, kalau di GDC Cakung semua pakai rapi. Lengkap lah gitu. Ada atribut Grab-nya. Sesuai SOP lah. Di situ kan enggak. Gue lihat ada yang pakai sendal, bacotnya pada bener ya, bacotnya pada kencang-kencang. Seakan-akan dia owner, padahal gue jamin tuh le, itu orang bukan karyawan Grab, itu orang vendor, itu orang mitra. Ini nggak ada itunya lah. Lah kita datang kalau nggak pakai atribut aja, kita disuruh beli atribut. Dari itunya aja dia udah gimana kan, gitu kan. Nah, etikanya lah berkata maksudnya gimana lah, kita kan datang baik-baik untuk kembalikan akun, maksudnya dari yang molis ke dua, tapi omongannya lah harusnya gimana ini gitu kan. Jadi situ ada dua global, ada dua baris lah. Iya. Baris yang udah pernah punya akun, mau ganti kayak begini kan, punya akun tuh. Nah satu lagi yang udah baru, mitra baru yang baru daftar. Nah dia mau posting gitu kan ya. Dalam hati gue, pertanyaan gue malah lebih dalam lagi le. Kenapa nggak perlu diposting? Kesannya nggak resmi. Ya iya dong, posting nggak boleh. Ada apa nih? Takut. Jadi kayak ada terselubung gitu kan ya. Takut nih viral ada gelap. Tapi ini udah viral internetnya. Ada gelap kan? Lah nggak perlu diposting. Lah dia nggak pakai seragam. Kita aja datang urusan ke Grab harus pakai atribut. Kita narik kudu pakai atribut lengkap. Masa dia admin nggak pakai atribut? Seenggaknya ada dong atributnya. Kayak minimal di GDC Cakung tuh bagus, rapi. Pakaian atribut, ada tulisannya Grab. Kalau dia kan kagak pakai kaos. Bacotnya udah kayak orang nggak sekolah. Bener, gue aja yang denger aja sakit. Apalagi tuh orang yang diusir. Itu kelewatan sih, kelewatan sih gitu. Sekarang dulu dia kemana ketika kita lagi perang di lapangan? Admin kemana? Apalagi itu posisi pas bulan Ramadan guys. Iya bukan Ramadan. Itu nggak boleh guys. Berarti dia nggak puasa dong? Ya gue nggak tahu masalah puasa. Maksudnya kalau ada orang yang salah memang nggak boleh diposting. Di ruangan itu tarik, panggil, bawa ke ruangan itu kan. Nah itu kasih kerjaan, itu adab yang bener itu. Kasih kerjaan dia tuh buat pemimpin yang ada di situ tuh, urusannya tuh coba tolong diarahin ya. Nggak boleh posting gimana kan. Kalau gue pertanyaan gue cuma dua. Apa tuh dia? Pertama, kenapa nggak boleh diposting? Berarti kan ada unsur di balik itu kan. Benar. Jadi kayak nggak resmi. Kok nggak boleh diposting? Karena tanya gitu. Nah ya di GDC Cakungnya kita foto boleh. Apa? Resmi. Kenapa ini enggak? Itu satu, jadi pertanyaan dalam gue itu. Mungkin karena nggak pakai atribut. Ya mungkin karena bukan asli orang, vendor nih. Bisa. Kita kan nggak ada seragam. Prediksi boleh, kan? Bukan kita nuduh ya, prediksi kan boleh kan itu kata gitu. Terus yang kedua. Gue aja dimasalahin jaket. Ya itu jaket. Gue datang pakai jaket ini nih. Nggak boleh, kudu pakai yang begini. Terbaru dari Grab. Gue paling bingung kalau urusan sama Grab. Aneh. Apa-apa ujung-ujungnya duit cuy. Ini gue membuat podcast ini dengan real ya guys, karena real, gue nyata, gue ada di situ. Babe Naim ini benar-benar langsung masuk kecebur di situ guys. Cebur gue di situ guys. Ini gue buat konten gini, buat podcast gini bukan hoax, ini asli nyata gitu. Lu bayangin, dari reguler ke molis cuma butuh waktu 4 jam dapat tuh unit. Tapi ketika kita dari molis ke reguler, kalau lu pakai jaket ini datang ke GDC Cakung, udah lo jadi TO deh lo pasti disuruh beli seragam. Akhirnya diarahin gue ke Cibubur, ya udah
mau nggak mau gue diarahin ini suruh beli jaket karena gue punya, tapi bukan yang begini, ada lagi yang kayak gini atau lagi. Oke, dan setelah kan itu diperbarui lagi data semua foto terbengek. Gue nunggu 5 hari. Oh, nunggu panggilan. Gue lewat WA. Gue Jumat datang, ya kan. Akhirnya Selasa gue baru dapet WA, bener-bener 5 hari. Lama lagi berarti ya. Ya makanya kenapa proses dari molis ke reguler butuh waktu 5 hari, harus ada undangan juga. Itu yang gue bingung. Kalaupun kita nggak punya jaket, kita harus bayar 420.000. Duit dari mana cuy? Jadi guys, ini buat edukasi aja ya buat kalian yang pengen jadi Grab atau pengen pindah ke Molis. Udah tahu kan edukasi dari Bang Naim ya. Jadi kita kayak gini bukan berarti kita buat untuk mojor-mojor kamu jangan ke Molis. Enggak. Sebelum gini, ada pepatah sebelum hujan sediain payung ya. Jadi ya ini Bang Naim sendiri yang benar-benar kecebur guys gitu kan, kecebur langsung gitu kan. Rata-rata kalau yang udah pernah punya akun reguler datang ke sono pasti kayak gue begini, dari Molis ke reguler. Nah butuh waktunya segitu 5 hari begitu, rata-rata tuh sama kayak gitu. Oke Ner, sebelum gue terima kasih banget. Sebelum nutup gue pengen sekali nih buat penonton YouTube gue nih edukasi yang terakhir deh, buat yang pengen jadi Grab driver gitu kan, apa nih kesan-kesannya, maksudnya edukasi buat yang nonton nih gitu. Kali ada sedikit atau berapa apa gitu. Ya kalau lo mau jadi driver ya, jadi driver apapun aplikatornya, pertama ya lo harus siap tempur. Oke nih terakhir deh. Jadi penonton di YouTube gue nih kan pengen lah jadi Grab, jadi driver Grab. Apa nih saran-saran buat penonton gue nih, edukasi lah sedikit aja lah gitu kan, apa nih? Iya, yang pertama sih lo pelajarin dulu deh tuh aplikator mana yang lo pengen masukin, gitu kan ya, yang lo pengen daftar. Bener. Nah, lo tinggal lihat lo pelajarin mana yang lebih nyaman buat lo tuh aplikator, gitu kan. Nggak harus satu aplikator aja kan, sekarang banyak aplikator, banyak banget kan. Yang oranye, yang hijau, wah udah macam-macam deh tuh, gitu kan. Udah kayak pelangi gitu, pelangi deh. Satu itu pelajarin dulu aplikator, biar lo juga nggak kecebur. Bener. Kedua, kalau lo udah mau emang benar-benar fokus jadi ojol, dia harus siap tempur. Iya, itu tuh pasti. Lo ada pasti. Fisik jasmani harus full. Modal lo nggak kecil. Iya, benar. Ini jadi mitra, jadi ojol. Apa itu nih modalnya nih? Apa itu nih? Biar tahu nih dia. Pertama lo harus punya kendaraan. Satu, kendaraan yang sekarang minimal paling 2020 ya. Itu harus 2020. Harus tuh minimal. Karena yang gue denger 2017 tuh udah nggak bisa. Udah nggak bisa. 19 aja udah nggak bisa. Terus? Kalau di kita, kalau di aplikator yang lain kita nggak tahu. Itu minimal 2020. Kedua, ya lo harus punya data diri. Data dirinya kayak lo SIM. Gitu kan. Terus? Ya kayak SIM, SKCK tuh guys. Itu buat yang baru gitu kan. Yang baru. Data diri lo pas juga. Ketiga, ya udah. Lo kalau udah nyemplung basah sekalian. Pokoknya harus benar-benar fokus, harus benar-benar apa sih kok dibilang bahasanya tuh ya fokus lah pokoknya gitu. Jangan lupa bawa duit buat pendaftaran. Buat beli jaket, buat beli atribut. Kalau di kita modalnya banyak guys. Jadi kalian tuh kalau pengen jadi driver nih modalnya banyak. Gitu. Lebih sebenarnya apa ya? Kota nggak disebutin. Kan? Kota internet kan harus juga. Oh iyalah, itu harus itu. Terus bensin ya kan. Iya pokoknya nggak ada yang gratis lah ya. Iyalah, jadi ojol itu nggak gampang sebenarnya. Begitu biayanya banyak. Nah. Gitu. Jadi kalaupun modal customer sama driver, ya kalau mau hitung-hitungan modal lebih banyak mana. Kan gitu. Benar. Ya kan terus target utama aplikator siapa? Berarti lebih banyak customer kali ya, sampai driver ya. Nah, sekarang driver kan lu tiap setahun masa lu nggak ganti atribut? Iya benar. Ya kan? Aplikasi nyala 24 jam. Sama aja kayak YouTube. Iya. Ya kan? Kayak Facebook, Twitter. Benar. Setuju sih, gua setuju. Oke, jadi tuh guys, kalau mau
Ya berpikir aja, bukannya gini ya, maksudnya kita mau mendukung ini ada driver baru atau gimana dukung, tapi ini cuma sedikit edukasi aja buat kalian yang pengen jadi driver ya. Yes, kembali lagi pada kalian lah gitu. Kembali lagi pada kalian gimana enaknya. Gimana Bener kan ya? enaknya. Pelajarin dulu. Gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang kondisi kita kayak gini lo main masuk aja nggak tahunya lo salah masuk tuh gitu kan. Bener. Jadi jangan sampai salah gitu. Senggangannya harus smart lah. Smart, oke. Milih aplikator. Oke, ini buat edukasi buat kalian yang mau jadi driver. Komentar buat pihak aplikator. Komentar buat aplikator khususnya ini nih ya. Iya. Pertama, kenapa sih harus ujung-ujungnya duit? Iya. Gitu loh bener ya Grab. Iya. Ini gue mohon maaf. Gitu. Sebenarnya banyak komplainan dari driver-driver, cuman nggak sampai gitu ya. Mereka juga nggak tahu kemana harus mengadu keluhannya gitu, gitu. Nah ini salah satunya kayak cerita gue tadi Iya, itu. benar. Padahal kan padahal itu gue ada di situ. Padahal kan kebanyakan masalah-masalah itu kan bukan dari kita aja kan, pasti udah kata gini. Ada yang nggak berani untuk mau ngadu, takut mungkin disuspend atau di apa, padahal dia benar kayak semacam kayak menyelesaikan orderan atau apalah masalah apa kan, banyak kan itu kasus-kasus yang lain kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita bener nggak usah takut, bener gak sih ini? Ya kembali lagi ke dirinya si driver masing-masing. Iya, berani nggak ngungkapin apa yang dia rasa. Iya, kan begitu. Benar. Nah di satu sisi harus ada pembenaran juga, bener nggak nih kita udah bener belum posisi kita. Kalau kita salah mendingan jangan deh ya lebih baik nggak usah, ngapain salah kita komplain. Nah kalau ke Bang Naim ini kan bener, makanya gue buat edukasi seperti ini gitu kan. Akhirnya akun gue selesai juga tuh, alhamdulillah sehari ya. Gitu udah bisa narik sekarang ya, udah bisa narik. Tapi besoknya gue udah pastiin kan, gue udah bilang sama lo beli jaket. Ini kalau akun gue udah jadi reguler, pasti besok gue dapat notif suruh ngambil jaket. Ale bener aja. Bener jaket ini guys, baru. Sehari akun gue jadi, gue dapat notif. Gue disuruh beli jaket, ya udah. Mau nggak mau gue beli jaket. Beli nyicil. Daripada gue beli ke Cibubur itu harus cash. Sehari berapa? Mana ada duit. Sehari goceng. Oh, sehari goceng selama berapa? 30 hari apa berapa hari? Sebulan berarti ya? Bulan dah. Sebulan. Oke guys, mungkin itu aja. Edukasinya ya, podcast ojol. Ini ya yang nonton video gue ini, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Ikutin terus kelanjutan video gue sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo guys, ini Huniana. Komen ancu, like. Siapa like? Komen ancu. Kalau bisa saya subscribe begitu jatuh lah.